Permisi. Iya mbak. Mas, saya... Mau numpang? Saya boleh minta? Duh. Mbak. Duh, gimana ya? Duh, mbak. Aduh. Kamu tuh jangan berbuat yang tidak senonoh ya sama atasan aku. Ya Kamu ngambil ampun. kesempatan dalam kesempitan seperti ini? Hah? Aku tahu kamu dong nggak? Iya. Hah? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu guys? Sama Iya, siapa Bi. guys? Ya agak ada sendirian Bi. Kamu jalan kaki apa naik bawa motor? Aku lagi bawa beca tuh Bi di depan Bi. Ini kan udah malam juga kan. Jadi aku bingung Bi. Bingung gimana? Barusan aku ya didatengin yang punya kontrakan. Kamu kan tahu sendiri aku ngontrak Bi. Jadi selama beberapa hari aku bingung karena aku udah janji kalau misalkan ya dalam waktu dekat ini aku mau bayar kontrakan, tapi karena penumpang sepi, sekarang kan udah banyak yang bawa motor sendiri, mobil sendiri, jadi ya sepi penumpang Bi. Aku bingung. Jadi intinya gini Bi, aku datang sini mau minta tolong sama kamu. Kalau boleh tahu kamu tuh minta tolong apa ya? Aduh. Kontrakan kamu nih nunggak sekarang? Ya nunggak Bi. Jadi aku minta tolongnya sebenarnya aku gak enak. Udah sering minta tolong sama kamu. Jadi ya aku mau pinjam uang. Ya tapi pun kalau itu ada, kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa sih. Soalnya aku gak mau maksa juga. Aku juga udah sering pinjam uang sama kamu. Aduh, kamu tuh telat sih guys datangnya ke sini. Coba kamu tuh datangnya agak awal. Yang jelas barusan sih masih ada. Karena barusan aku kan masih bayar pekerja di sini. Jadi uang aku sekarang cuman tinggal ini 50.000 aja. Duh. Tapi Gimana ya? Gini. Tadi malam sih aku tuh mimpi enak tentang kamu. Masa Bi? Mungkin kamu bakalan dapat rezeki besok. Ya amin aja Bi. Soalnya kalau mimpiku udah gak karuan terus Bi. Soalnya dikejar-kejar sama yang punya kontrakan. Ya, yang jelas mimpi kamu tuh nggak karuan karena kamu tuh sekarang tuh bingung mikirin bagaimana cara dapetin duit kan gitu. Bener. Jadi kamu tenang aja lah, sabar. Yang jelas, yang penting kamu tuh usaha, rezeki bakalan datang kok. Ya udah deh, kalau begitu mungkin aku bisa minta pengertian lagi sama yang punya kontrakan. Bisa aku mau pergi narik seharian Bi. Siapa tahu ya bisalah aku cicil 100 atau 200 gitu Bi. Oh ya, ini aku dulu. Wah sip. Aku juga kasihan banget sih sama kamu guys. Seandainya aku ada yang jelas, bakalan aku kasih kok. Cuman hari ini memang aku betul-betul nggak ada. Ya udahlah kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa Bi. Seandainya kamu ada kan pasti ngasih minjem uang sama gini aku. aja. Kalau kamu besok nggak dapat uang, besok kamu balik aja ke aku. Oh, siap. Mungkin jam-jam 12, soalnya kan ada orang yang mau bayar sapi. Oh, gitu loh. ya udah. Tapi kalau kamu dapat ya mudah-mudahan kamu dapat uang lah besok. Ya gitu. semoga aja penumpang juga rame besok Bi. Ya udah kalau begitu aku sebenarnya makasih. Aku nih gak enak Bi datang-datang minta tolong terus. Sedangkan kamu nggak pernah minta tolong sama aku Bi. Ya udah deh kalau begitu. Pokoknya aku mau berterima kasih sama kamu Bi. Ini boleh kopi aku minum lagi? Iya diminum lah nggak apa-apa guys. Kamu tuh nggak usah sungkan kayak gitu. Kalau aku ada yang jelas aku bakalan kasih kok. Kalau memang kamu tuh ada apa-apa, nggak apa, bilang kasih tahu sama aku. Aku bakalan bantu. Aku lemes banget soalnya dari tadi Bi. Udah bingung mau minta tolong sama siapa lagi. Ya udah kalau begitu aku mau lanjut pulang dulu ya, mau istirahat. Hati-hati di jalan. Soalnya besok aku harus narik lagi Bi. Kalau kamu enak di sini duduk banyak orang nganter uang.
Ya mudah-mudahan besok rezeki kamu tuh lancar ya. Amin amin. Jadi jangan pernah putus asa. Ya udah kalau gitu, makasih Bi. Ya hati-hati. Assalamualaikum. Oke. Pak David, kita Iya. mau nunggu di mana ya? Ya udah kita tunggu di sini dulu. Soalnya dari tadi kan kita muter-muter. Ya Pak Agung belum datang. Ya, kita tunggu di sini sambil diskusi. Soalnya apa? Iya, Kita itu disuruh sama Pak Agung buat jemput atasannya Pak Agung. Ya enggak? Iya Pak, bener Pak. Kalau seumpamanya atasannya Pak Agung itu tidak dijemput sama karyawannya Pak Agung, ya Pak Agung nggak merasa gak enak gitu loh, merasa gak menghormati atasannya. Makanya kita disuruh dan diutus sama Pak Agung untuk menjemput atasannya Pak Agung. Kita cuma tinggal nunggu Pak Agung aja. Ya udah, kita tunggu di sini sebentar. Kalau seumpamanya Pak Agung belum datang, kita jalan-jalan dulu lagi. Atau nanti Pak Agung bakalan WA kita kok. Ya udah Pak, gimana kalau misalkan kita nunggu di sana aja Pak? Gini loh, ada pesan yang harus aku sampaikan sama Bu Arum. Soalnya Pak Agung itu ngomong langsung sama aku tadi malam gitu loh. Kita harus menghormati dan kita harus memberikan pelayanan Yang terbaik kan, Pak? terbaik sama atasannya Pak Agung, Bu Sinta gitu loh. Iya, Kalau Pak. seumpamanya kita memberikan citra yang buruk, nanti Pak Agung yang bakal dikena dan otomatis Pak Agung kita bakal marahin kita gitu loh. Iya Pak, benar sekali apa yang dikatakan sama Pak David Pak. Ya sudah Pak, kalau gitu saya ikuti apa kata Pak David karena saya kan masih beberapa bulan di sini Pak. Jadi saya serahkan sama Pak David semuanya Pak. Iya, ya udah. Nanti kamu jangan terlalu banyak ngomong ketika Iya, Bu Pak. Sinta sudah datang. Soalnya aku takutnya kamu salah ngomong di depan Bu Sinta. Iya Pak. Apalagi ini kan masalah kunjungan pertama. Ya atasannya Pak Agung itu ke kantor kita gitu loh. Baik Pak. Ya udah kalau gitu kita nunggu di sini sebentar. Kalau seumpamanya Pak Agung belum datang atau belum WA, kita jalan aja dulu. Ya sudah Pak, gimana kalau kita jalan ke sana aja Pak? Ya udah yuk. Mari Pak. Pak David sama Bu Arum kemana ya? Padahal janjiannya di... Oh, itu mereka. Ini Pak. Iya. Pak Agung? Pak David, Ya. Bu Arum. Kalian baru nyampe sini Udah juga? dari tadi Sudah Pak dari Agung. tadi, Pak. Kita itu tuh udah muter-muter nyariin Pak Agung dan kita nunggu WA dari Pak Agung. Iya, Tapi Pak. Pak Agung nggak WA kita gitu loh. Ya barusan saya kena macet di jalan, jadi saya maaf. Oh, Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi ini kan Bu Sinta mau nemuin kita ntar lagi. Iya, Pak. Jadi saya minta tolong kalian berdua untuk temuin Bu Sinta dulu, soalnya saya mau yang perlu saya siapin di kantor Pak David. Jadi ntar lagi saya mau kantor. Atau saya aja Pak yang beresin di kantor, mempersiapkan semuanya biar Pak Agung nggak bolak-balik gitu Pak Agung. Ya nggak usah lah Pak David, kalau masalah itu gampang. Lagian kantor kita kan dekat daerah sini juga Pak David. Iya, Pak. Jadi kalau masalah kantor biar saya nyiapin. Jadi Baik. Pak David tugasnya sama Bu Arum cuman Nungguin Bu Sinta di nungguin sini. Bu Sinta di sini. Jadi saya minta tolong kepada David sama Bu Arum. Ini kan Bu Sinta jarang dari pusat ke sini kan. Jadi saya minta tolong nanti kalau sudah ketemu Bu Sinta, kalau ngomong sama Bu Sinta lebih sopan Pak David. Jadi biar Bu Sinta nggak kecewa ke kita Pak David. Kalau masalah itu Pak Agung jangan khawatir, kita bakal memberikan yang terbaik demi citra Pak Agung dan perusahaan yang ada di cabang. Iya betul Pak. Pak Agung nggak usah khawatir kalau masalah itu, Ya udah pasrahkan sama kita berdua. Pak. Iya ya Pak. udah kalau gitu saya percaya ke Bu Arum sama Pak David, kalau Bu Arum sama Pak David bisa Memberikan yang terbaik. memberikan yang terbaik. Siap Pak Agung. Siap Pak. Ya udah kalau begitu Pak David, Bu Arum saya tinggal dulu ya. Saya Iya, mau Pak. kantor buat nyiapin yang perlu saya siapin. Oke. Siap Pak Agung. Udah kalau gitu saya lanjut dulu ya. Hati-hati di jalan ya Pak. Pak Agung nanti kesini lagi kan Pak Agung? Pasti Pak David. Ya udah kalau gitu saya duluan ya. Ya Pak Agung. Bu Arum. Baik Pak. Pak Agung sudah mempercayakan sama kita dan kita saatnya untuk mencari muka di depan Bu Sinta. Soalnya apa Bu Arum? Bu Iya, Pak. Arum
nggak nyadar, nggak bisa menilai apa enggak. Pak Agung itu tidak pantas memegang perusahaan cabang yang ada di sini. Soalnya apa? Pak Agung itu tidak terlalu pandai dan tidak terlalu cerdik. Nah, kayaknya sih bener menurut saya Pak. Karena yang terbaik itu, yang pantas memegang perusahaan itu Pak David deh. Ya, aku pikirnya seperti itu juga Bu Arum. Dan aku minta tolong sama Bu Arum itu ada di posisi aku. Kalau seumpamanya aku bisa menggeser Pak Agung dari perusahaan cabang ini, Terus, posisi Bu Arum bakal enak. Saya bakal beneran Pak. Ya bener lah. Tapi jangan lupa kasih bonus ya buat saya ya Pak. Kalau masalah bonus Bu Arum tenang aja. Yang terpenting aku bisa menggeser posisi Pak Agung yang saat ini menjadi pimpinan di perusahaan Baik Pak, cabang. saya akan melakukan yang terbaik buat Pak David. Nah gitu dong. Kalau tanpa kerja sama Bu Arum, saya belum bisa melakukan dengan leluasa. Baik Pak, ya sudah Pak, kalau gitu sebentar lagi kalau misalkan Bu Sinta kesini, berarti saya harus bersikap baik dong, pura-pura gitu deh Pak. Ya, sedikit menyalahkan Pak Agung lah di Nah, depan benar, Bu Sinta. Supaya Bu Sinta ada rasa simpati dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya di perusahaan yang ada di cabang ini. Baik Pak. Oke, dengan cara begitu kita dengan sangat gampang untuk menggeser posisi Pak Agung. Kalau masalah menyingkirkan itu masih butuh jangka waktu yang panjang, soalnya Iya Pak. Bu Sinta sudah terlanjur percaya sama Pak Agung selama ini. Berarti kita harus mengambil kepercayaan itu terhadap Bu Sinta dong Pak. Bener banget, kita harus main rapi. Iya, ya? Pak. Ya udah kalau itu kita langsung ke sana. Mari aja. Pak. Duh, aku bingung harus cari penumpang kemana ya. Mana beca aku udah diparkir di sana lagi. Kan nggak bisa misalkan beca harus masuk ke sini. Capek juga ternyata. Udah berapa hari ya aku nggak dapat penumpang. Mana uang kontrakan juga udah mau habis. Kan aku udah janji kalau misalkan 6 hari lagi aku harus lunasi. Kalau misalkan aku nggak bisa lunas, aku pasti diusir sama yang punya kontrakannya. Karena udah lama aku nggak bayar. Jadi bingung aku harus kemana ya. Ini percuma juga kalau misalkan aku bawa beca, muter-muter, cari penumpang juga capek juga. Kan mending aku jalan dulu beca diparkir di sana, terus cari penumpang. Siapa tahu ada orang yang mau ya angkat barang, ya bisa aku angkatin ke becak. Ya udahlah, mending sekarang aku Baru. Iya. muter lagi Kayaknya- daripada aku di sini ngomong-ngomong terus. Coba kamu jangan. Orang ini kan Pak? Iya. Kayaknya kalau nggak salah dia Bagas temen SMA Pak. Betul banget. Wah, ngapain ya dia di situ? Aku nggak tahu. Bilang samperin. Ya udah. Lah, ini aku pergi. Bener banget. Masih ingat sama kita? Kalian temen SMA aku ini David sama Rum. Kalian udah nikah ya? Hah? Seperti itu ya? Udah nikah kamu? Ya soalnya kan dari SMA kalian putus. Dia kerja aku Oh, sekarang. sekarang jadi rekan kerja kamu. Ya, kamu di sini ngapain? Oh, aku Oh, jadi kamu sekarang itu jadi pengamen. Kalau enggak kamu jadi pengemis gitu. Hah? aku gak mau cari masalah deh sama kalian berdua. Ya enggak, secara gitu penampilan kamu seperti ini kayak orang gembel aja, ya kan Pak David? Kalau gembel tuh mungkin ya bajunya robek-robek. Memang keren begini pakai tas juga dibilang gembel. Aku kasih tahu ya sama kalian, aku sekarang lagi kerja, lagi cari penumpang. Aku kan sekarang narik beca. Hah? Kamu nggak salah ngomong. Pekerjaan kamu sekarang jadi tukang beca, hah? Ya aku memang jadi tukang becak dari dulu. Ya ampun. Kalian kalau cuma mau cari gara-gara, mending kalian lanjut aja deh. Aku soalnya males buat berurusan sama kalian berdua. Ya maklum lah, dari keluarga yang tidak mampu. Iya, Mau nurusin kuliah mana mungkin bisa, karena gak ada biaya.
Ya jalan satu-satunya yang meneruskan mungkin kerja orang tuanya menjadi tukang beca atau gimana? Gini deh, keluargaku memang keluarga miskin, tapi aku gak mau menyusahkan orang lain. Sekarang mending kalau misalkan kalian cuma mau ribut-ribut, mending kalian naik beca aku. Soalnya beca aku parkir di sana, gak numpang. Kita berdua naik beca kamu. Sorry ya, kita tuh kesini naik mobil, jadi nggak level kalau misalkan kita pekerja kantoran naik beca kamu yang butut seperti itu ya. Gini ya, rambut aku sampai gatel. Soalnya aku nggak bisa beli sampo. Gara-gara kalian berdua nih di sini aku nggak bisa cari uang buat beli sampo. Bener banget. Gini aja deh ya, kamu gak usah cari penumpang ya, karena kita udah kaya, kita udah punya uang yang banyak. Kamu duduk aja ya, bakal kita bayar berapapun. Maaf ya. Kenapa? Uang memang dibutuhkan. Terus? Tapi uang nggak bisa merendahkan harga diri seseorang. Jadi maaf ya. Emang orang miskin seperti kamu masih punya harga diri gitu? Menurut aku sih enggak ya. Gimana ya cara ngomong sama kalian berdua? Kamu narik becak aja udah nggak punya harga diri, tahu nggak? Kamu gak usah sok-sokan punya harga diri di sini. Pekerjaan kamu udah hina, tahu nggak? Pak David, emang mau ya wanita zaman sekarang mau sama lelaki yang tidak mapan seperti ini? Apalagi pekerjaannya cuma jadi tukang becak. Kalau aku pribadi nih, aku kan wanita, aku gak mau pacaran apalagi sampai nikah sama tukang becak seperti kamu ya. Ya kalau Bu Harum sampai mau sama tukang becak, berarti Bu Harum itu rada stres, tahu nggak? Hah? Ya ampun Pak David, mana mungkin lah saya mau sama tukang becak yang seperti ini. Kalau sampai saya mau sama tukang becak seperti ini, berarti aku tuh gak bakalan mempunyai masa depan yang cerah. Yang ada tuh suram semuanya. Gini ya, Harum sama David. Kamu bilang kamu gak mau sama aku. Belum tentu juga, walaupun aku tukang beca, aku mau perempuan seperti kamu. Memang sekarang kalau laki-laki rata-rata melihat penampilan, cantik atau enggak. Tapi yang utama kalau menurut aku, sikap yang utama. Tapi ya terserah kalian. Jadi daripada kalian cuman kesini cuman mau cari ribut, mending kalian pergi deh. Kamu ngomong seperti itu karena kamu orang miskin. Jadi gak banyak wanita yang mau sama kamu. Jadi kamu lebih mementingkan akhlak kan? Aku pikir lama gak jumpa, kamu udah merubah nasib kamu menjadi orang yang sukses. Tahunya kamu tidak bisa mengangkat derajat orang tua kamu. Ya, setidaknya sebagai anak, kamu tuh harus lebih bagus dong daripada orang tua kamu. Kalau kayak gini, apa yang mau dibanggakan sama keluarga kamu? Jadi tukang beca, ya pendapatannya pas-pasan. Ya memang pendapatanku pas-pasan. Kalian boleh mentertawakan aku sekarang. Tapi ingat, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau memang rezekiku jadi orang kaya, nanti aku bakalan jadi orang kaya. Emang bisa orang miskin seperti kamu yang nggak punya masa depan itu bisa jadi orang kaya? Hah? Ya, bisa lah. Jadi orang kaya itu harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Nah benar itu. Harus punya wawasan yang tinggi. Kalian kayaknya kalau kamu cuma jadi tukang beca, mana mungkin kamu bakal menjadi orang kaya. Cuma di sinetron doang, ya tukang bubur naik haji. Tahu nggak? Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Kalian banyak-banyak baca buku. Ada seorang lulusan SD, tapi dia bisa menjadi orang kaya. Bahkan dia gak sekolah. Kamu nggak perlu deh sok menceramai kita. Emang kamu lulusannya kamu tinggi? Enggak kan? Ya aku memang cuma lulusan SMA, ya, tapi masalah... jangan sok dan nasehatin kita. Ya udahlah, kalau begitu aku males buat ngeladenin kalian berdua. Apa? Udah gak kuat kupingnya? Karena kita rendahin terus. Bukannya gak kuat. Ya. Seharusnya kamu udah terbiasa dong dengan caci makian seperti ini. Bener loh. Karena dengan pekerjaan kamu harus siap dicaci maki sama orang, apalagi sama temennya sendiri kayak gini. Iya dong. Masa kamu nggak kuat sih dengerin omongan kita? Ya siapa tahu itu buat motivasi buat kamu kan? Motivasi itu bukan begitu. Terus gimana? Kalian bukan ngasih motivasi sama aku, kalian malah ngerendahin profesi aku yang jadi tukang becak. Udahlah ya. Ini salah satu tamparan yang paling menyakitkan buat aku. Dan kamu harus bangkit dong. Kalau kamu gak pengen dicaci maki seperti ini lagi, ketika kita ketemu lagi gitu loh, kita malah bangga dan kita bahagia kalau kamu itu berdasi gitu loh. Anak orang miskin yang dulunya gak punya apa-apa, berpakaian rapi dan turun dari mobil bagus. Alangkah irinya kita. Kamu mau pakai topi ini? Kamu juga mau? Kamu tuh ngaca yang ngomong seperti itu. Wah, sampai segitunya ya kalian. Ya kamu pikir aku mau pakai topi
tapi bekas kamu enggak lah. Ya enggak, soalnya tampang-tampang kalian berdua tampang tukang beca. Hah? Sama kayak aku. Tukang Kok beca. ngerendahin bilang. banget sih? Kita berpakaian rapi, keluar dan turun mobil bagus. Hah? Sedangkan kamu panas-panasan kan kerjanya. Yang penting halal. Mengayun becak putih kamu. Halal sih halal, tapi dengan pendapatan kamu. Pasti kamu meneruskan pekerjaan bapak kamu ya? Udahlah, jangan sebut-sebut orang tua. Nanti orang tua kamu aku hina juga. Kalian nggak terima. Kalian memang nggak ada sopan santun. Kalau orang tua kita itu bangga sama kita karena kita kerja di kantoran, Benar. Ya. menghasilkan uang yang banyak, menjunjung tinggi martabat orang tua. Hah? Apalagi dengan kamu nih, hah? orang Sama tua tukang kita itu bukan orang miskin seperti kamu. Ya udahlah, gini ya. Daripada aku di sini terus dikata-katain sama kalian. mencari penumpang. Iya iya. Kasihan ya. Di sana juga banyak orang. Di sana juga banyak Iya. orang. Kayaknya aku harus cari nafkah aja daripada ngeladenin kalian Emang berdua. kamu tuh nggak malu ya? Ketemu sama orang-orang, sedangkan pekerjaan kamu cuma tukang beca. Dan gak bakalan mungkin orang itu mau naik becak kamu. Secara sekarang itu udah punya mobil dan motor semua, tahu nggak? Iya. Ya udah, mau punya mobil, punya motor itu bukan urusan. Kalau aku mau cari penumpang yang mereka gak naik mobil dan gak naik motor. Emang ada? Ya ada lah. Buktinya kamu sekarang jalan kaki. Jalan Kamu tuh kaki di pikir sini dong pakai logika. Ini tuh bukan tempatnya kita naik mobil ya. Udahlah, aku mau cari penumpang aja. Rambutku gatel, gak ada uang buat beli sapu. Apalagi ada kalian, duh. Badanku jadi lain gatel kali kalau juga. ketemu sama kita, kamu harus berpakaian rapi ya. Udahlah, gini. Pak David, menurut Pak David, bisa nggak sih orang miskin, tukang becak seperti dia bisa jadi orang kaya? Gak mungkin lah. Hah? Yang ada itu cuma ada di sinetron-sinetron. Kalau di dunia nyata mustahil, tahu nggak? Iya Hah? benar juga sih Pak. Tapi kita untung banget ketemu sama dia itu di tempat umum kayak gini. Dengan keadaan kita yang sudah mapan. Ya ampun tahu nggak? Pak, kalau saya jadi Bagas sih saya malu banget lah Pak dikatain seperti itu. Baru benar apa kata Bagas tadi? Hah? Apa? Baru kamu balikan lagi sama aku. Iya. Dulu kan aku punya hubungan, tahu nggak? Dan aku masih sayang sama kamu. Gimana ya Pak? Ya udah Pak, nanti kita pikirkan lagi ya Pak. Ya udah, aku cuma Aduh, aku lapar banget lagi. Entah hari ini hari sial bagi aku. Mana juga, ini kan hari penting aku ketemu sama karyawan yang udah Pak Agung suruh kan. Cuman masalahnya tadi aku udah naik taksi dan ternyata dompet, tas dan semua handphone aku juga ketinggalan di taksi. Ini mungkin karena aku buru-buru ya tadi ya. Makanya aku jadi teledor kayak gini. Harusnya aku nggak ninggalin tas aku kan di sana. Ya udahlah, biar nanti ada orang lain yang ngurusin soal itu. Tapi sekarang gimana ya? Aku harus cari makan di mana? Mana tadi juga nggak makan dulu. Gini nih, kalau nggak ada yang perhatiin aku, gimana ya? Cari bantuan atau wah, itu kayaknya ada tukang beca tuh. Gimana kalau aku minta tolong sama dia? Entah minta tolong anterin atau aku pinjem duitnya dulu kali ya. Karena ini aku udah lapar banget. Karena aku juga punya penyakit kan. Kalau sampai aku telat makan, aku bisa pingsan di sini. Kan malu banget, mana juga banyak orang lagi. Ya udahlah, aku coba samperin tukang beca itu. Mudah-mudahan dia mau bantu aku deh. Enggak. Duh. kok balik? Ya, nggak nemu penumpang di sana, Gah. Ya udahlah, Kan aku mau. udah bilang kan, kalau rezeki itu nggak perlu dicari, nanti ada apa? Datang bakal sendiri. datang sendiri. Ya, ikhtiar dan usaha itu harus seimbang, Gah. Ya udahlah, aku mau duduk di sini dulu. Kalau kamu mau lanjut aja, Gah. Ya udah, aku lanjut ngerjain sama temen dulu ya. Oke, gua mau tiduran dulu, capek, Gah. Ya udah, aku lanjut. Males banget ya kalau begini terus. Kapan aku mau jadi orang kaya kalau begini? Ya udahlah, yang penting aku ikhlas dan selalu bersyukur. Daripada aku gak ada kerjaan juga. Apa mending sekarang aku tidur aja ya?
daripada pusing. Permisi. Iya mbak, Mas, saya... mau numpang? Saya boleh minta... Astagfirullah. Duh. Mbak. Duh, gimana ya? Duh, mbak. Duh, berat lagi. Gimana ya? Duh, aku gak ada minyak kayu putih lagi. Oh, aku ada cara nih. Ini pasti mau jarak. Bismillah. Ih, ini bau. Aduh, Duh, ini saya kenapa bisa dari bawah? duduk dulu mbak. Aduh, ini nggak apa saya duduk sini. Duduk di atas mbak. Duh. Ntar deh mbak. Tadi saya sedikit cium bau-bau, itu bau apa ya? Itu obat orang pingsan mbak. Mas, kamu yang bener dong. Aduh, ini tapi saya mau minta maaf ya, karena tiba-tiba datang. Saya nggak inget. Tadi saya... Ya nggak apa-apa mbak. Kayaknya tadi mbak kayaknya kelaparan banget. Terus saya lihat mbak minta tolong, kirain penumpang becak, tiba-tiba mbak jatuh lagi. Ya ampun, iya mas. Tadi saya tuh mau minta tolong sama kamu. Kalau boleh, saya mau pinjam uang atau kamu bisa anterin saya nggak? Karena... Duh, begini mbak, kalau uang saya nggak ada mbak. Tapi kalau misalkan mbak butuh, ini saya ada tinggal 5.000. Emang buat apa sih mbak? Mbak belum makan? iya, saya belum makan dan saya juga punya penyakit, jadi saya nggak boleh telat makan kayak gini. Makanya tadi saya sempat pingsan kan. Tapi bentar deh, dari penampilan mbak pakai jas kayaknya mbak orang kaya. Terus kenapa bisa gak punya uang mbak? Dan kayaknya mbak baru kali ini ya kesini mbak, bukan asli orang kota sini. Sebenarnya emang bukan, cuman soal saya nggak punya uang dan saya kelaparan itu ceritanya panjang banget. Jadi saya tadi naik taksi untuk datang ke sini dan tas, handphone, semua dompet saya juga ketinggalan di taksi itu. Ya karena keteledoran saya nggak mikir soal itu karena saya udah kelaparan kan. Saya cari makan dan ternyata saya baru inget kalau ya dompet saya ketinggalan. Makanya kalau kamu bisa bantu saya, boleh nggak? Gimana ya? Ya gak apa-apa sih mbak, tapi kan takutnya saya ketika bawa mbak pingsan lagi di jalan, terus dikira saya lagi yang ngapa-ngapain mbak. Tapi gak apa-apa lah, daripada mbak juga terlantarkan di sini, saya kasihan juga. Jadi Tapi gimana? Kamu mau bantu saya atau enggak? ya udah saya bantu, tapi mbak harus mau jadi saksi ya kalau misalkan di perjalanan nanti mbak pingsan lagi, soalnya kan mbak masih belum makan. Aduh, oke, kamu tenang aja. Kamu nggak bakalan mikir yang macem-macem kok. Jadi kamu tenang aja. Ada saya. Jadi kalau kamu mau bantu, boleh tolong ya. Ya udah deh mbak, kita istirahat di situ dulu. Kayaknya mbak kecapean juga kan. Di sini juga kayaknya rame, terus banyak motor. Takutnya ganggu jalan juga. Kalau di sana kan enak, nggak apa-apa saya bawa ke sana mbak. Ya udah nggak apa, saya minta tolong kamu bawain becaknya. Ya udah deh mbak. Ya udah, makasih ya. Iya mbak. Lapar banget lagi. Duh, semoga aja mbak ini nggak pingsan lagi. Kalau misalkan pingsan kan nanti aku juga yang tanggung jawab. Kalau nggak ditolong nanti aku juga bakalan merasa lebih bersalah. Ya udahlah, coba Mas, deh. Iya jadi mbak. nggak? Ya udah mbak. Ya mas. Tenang aja mbak. Aduh, aku nggak kuat deh kayaknya. Nah, di sini kayaknya enak nih. Deh, aku tinggal belok aja. Duh, gimana ya beloknya, mbaknya gak bisa turun. Kok harus ini biar gak jalan becaknya. Nah, udah. Mbak, duh, kayaknya pingsan lagi nih. Aku harus minta bantuan ke siapa ya? Wah, ini ada David sama Arum lagi, duh. Ini pasti mau cari masalah lagi nih sama aku. Sudah deh, aku pura-pura gak lihat aja. Duh, mbak ini pakai pingsan lagi. Pingsan lagi. Mbak, terus mana ya? Duh, jadi panik. Warung. Iya pak. Loh, iya. Sama siapa ya perempuan itu? Coba penumpangnya lihat. Bukannya dia tuh Bu Cinta. Hah? Wah, bener pak. Mari kita samperin pak.
semoga aja mereka gak ngeliat aku. Heh, Aduh, Kamu ngapain atasan aku? Ha? Sampai emang pingsan loh, seperti ini. Kamu bikin ulang. Ini atasan kalian. Ya. iyalah. Gini ya, kalian jangan salah paham dulu. Jangan emosi dulu ya. Kalian kan tahu aku gak bakalan jahat sama orang. Kamu bilang, Mbak ini tadi waktu aku mau ke beca, Mbak ini datang minta tolong, terus pingsan. Katanya dia alah, nggak enggak, aku nggak percaya sama omongan kamu dia ya. bilang nggak punya uang buat beli makan. Mana mungkin atasan aku tuh nggak punya uang. Ini cuma alasan kamu doang kan? Hah? Supaya gak dimarahin sama kita? Hah? Kok Kamu ngapain atasan aku? Hah? Sampai dia tuh pingsan. Hah? Kamu rampas ya semua harta Bu Sinta? Iya nggak mungkin lah aku berbuat seperti itu. Karena kamu orang miskin tau nggak? Karena kamu lagi butuh uang sekarang. Apapun bakal dilakukan untuk mendapatkan uang. Seperti kamu ini. Fit, aku kasih tahu ya sama kamu. Memang aku nggak punya uang, aku memang orang miskin. Tapi aku nggak bakalan mungkin berani berbuat hal-hal yang Kita itu percaya gitu aja sama omongan kamu. Enggak ya. Sampai atasan aku ini kenapa ya? Bu. Aku bakal jemplosan kamu ke penjara. Tahu nggak? Kok bisa sih nggak sadar? Udah bangunin Iya, aja. katanya dia nggak makan, jadinya Kamu kalau mau cari alasan, kamu tuh yang masuk akal dikit ya. Nggak mungkin kalau Bu Sinta itu nggak punya uang ya. maksud kalian berdua yang masuk akal itu gimana sih? Aku juga nggak paham. Aku udah ngomong apa adanya, tapi Bu Sinta ini orang penting, hah? Dia tuh banyak uang. Dia itu pimpinan di perusahaan pusat. Iya. Tahu nggak? Mana mungkin dia tuh gak punya uang. Kalau gak diapa-apain sama kamu. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu harus ikut aku ke Pak David, polisi. coba deh Pak David periksa tasnya. Siapa tahu dia mencuri uang Bu Sinta kan? kamu jangan macam-macam, jangan meriksa tasku. Ya udah deh, kita Kalau kamu gak mau diperiksa berarti kamu Nah, benar-benar benar. Enggak, sekarang ngambil semua harta Bu Sinta. sekarang gini aja deh. Kita tunggu Mbak ini bangun. Ya udah, nih aku ada cara buat bangun. Nanti kalian jangan marah. Biar dia bangun dulu. Kamu ngapain atasan aku? Ya udah, kalian diem dulu. Aduh, Kamu tuh jangan berbuat yang tidak senonoh ya sama atasan aku. ya Kamu mau ambil ampun. kesempatan dalam kesempitan seperti ini? Hah? Aku tahu kamu tahu nggak? Iya. Gini, Fit, kamu nih jangan pakai kekerasan terus dong. Kamu juga kalau ngomong hati-hati. Kalian atasan kalian udah bersyukur aku tolongin ke sini. Kalau misalkan pingsan di Bersyukur jalan, kamu bilang. Yang mencelakakan atasan aku itu kamu. Kamu gak usah ngomong kayak gitu deh. Hah? kalian nggak kasihan apa sama atasan kalian? Atasan kalian ini udah Pokoknya aku gak mau tahu kamu bakal berurusan dengan pihak yang berwajib, ya. Karena kamu udah mengganggu atasan aku. Dan kalau sampai Pak Agung aku ini tahu, ya, kamu bakal dihajar. Tahu nggak? Kamu tuh nggak usah pegang-pegang Bu Sinta ya. Aku bukan mau megang-megang. Kamu itu cuma tukang Kamu beca. tahu sendiri kan tangan kamu tuh kotor. Udah lah ya, aku sekarang nggak mau ribut-ribut. Nah, nih atasan kalian udah mau bangun nih. Kamu tuh nggak usah pegang-pegang bisa nggak sih? Daripada kalian marah-marah nih, biar mbaknya aja yang Saya tahu Bu, ngejelasin. pasti yang jahatin tukang beca ini kan Bu. Kita gak kenapa-napa kan? Aduh, bentar. Udah Ini diapain sama orang ini, Bu? Aduh, bentar, ini ada apa sih? Gini ya Mbak, makanya kalian jangan nerocos terus. Aku jadi bingung mau jelasin gimana. Di sini ada apa? Mbak, tadi saya kan udah bilang, saya nolong Mbak, saya takutnya dikira saya ngapa-ngapain Mbak lagi. Terus dua orang ini bilang Mbak atasan dia. Emang Mbak kenal sama dia? Iya, Bu. Kita diutus sama Pak Agung untuk dijemput Ibu. Iya, Bu. Tapi kita nyampe ke sini Ibu udah dalam Pingsan. keadaan pingsan. Ibu dicopet sama orang ini. Iya pasti ya kan Bu. Enggak. Kalian ini salah paham. Salah paham apa Bu? Jadi kalian berdua yang disuruh Pak Agung. Iya, Bu. Iya Bu. Mbak perlu Mbak tahu ya. Dari tadi saya dituduh ngejahatin Mbak, terus saya dibilang nyuri dompetnya Mbak. Ya ampun, kalian berdua ini apa-apaan sih? Terus, Bu. Mereka berdua sih, Jadinya gimana, Bu? mereka berdua memang teman saya dulu Mbak, tapi dia ngata-ngatain soalnya saya jadi Sorry tukang ya, kita beca. tuh bukan teman kamu Berarti ya. Mas kenal dengan mereka berdua? Ya kenal, saya juga ditampar barusan waktu mau bangunin Mbak. Ditampar? Sama perempuan sialan ini Mbak. Enggak Bu, enggak seperti itu Bu. Ya, kita mau menyelamatkan Ibu dari Iya, Bu, bener, Bu. ini, Bu. Ya udah Mbak jelasin Iya, aja. Asal kalian berdua tahu, yang nolongin saya itu Mas ini. Dengar nggak kalian? Jadi Hah? tas saya itu ketinggalan di taksi. Saya nggak punya duit dan saya kelaparan. Dan yang bantu saya cuma dia. Sampai saya pingsan pun yang bantu hanya dia. Terus kalian kesini seenaknya marah-marahin dia, nuduh dia mencuri lah segala macam. Terlaluan ya kalian berdua ya. Jadi yang nolong Ibu tukang becak ini Bu. Bukan tukang becak, Ya, jadi tukang kita cari minta sampah maaf, tuh. Minta maaf. Bu. Kita Ya, Bu. udah salah paham, Bu.
Seharusnya kalian nggak minta maaf sama saya dong. Minta maaf sama Mas ini. Apa Bu? Kita mau minta maaf sama ini Bu. Ya udah terserah kalian. Mereka juga gak bakalan mau minta maaf sama saya, Mbak. Mereka ngata-ngatain soalnya mereka orang kantoran dan saya cuma tukang beca, katanya saya gak pantas buat ngomong sama Bener mereka. ya? Jangan mentang-mentang kalian berdua itu kerja di kantor dan sikapnya seperti ini sama orang biasa. Kalian harusnya menghargai dong pekerjaan apapun itu. Jangan kayak gini dong sikapnya. Iya kita minta maaf Bu. Iya, Kita Bu. bakal ngulangi lagi kok Bu. Udah pokoknya mulai sekarang saya nggak mau berurusan sama kalian berdua. Saya bakal bilang sama Pak Agung saya nggak akan mau. Bu, Tante, jangan Bu. seperti itu lah Bu. Iya Bu. Ya, Oh ya, Mas kamu juga berhak kok buat marahin mereka berdua. Boleh, Bu. Nanti boleh. Pak Agung itu kan bawahan saya. Oke, saya manggil ibu nih sekarang. Ibu yang cantik, saya izin ya buat marah sama mereka ya. Ya boleh kan? Kalian berdua, untung kamu perempuan ya, aku udah ditampar berapa kali sama kamu dari tadi. Kalian berdua nih pantas jadi tukang becak, tahu nggak? Kalian pendidikan tinggi tapi masalah etika kalian nggak ada. Tahu nggak kamu? Hah? Kamu mau pakai topi begini? Hah? Coba deh Pak David bayangin. Seandainya Pak David pingsan dan nggak ada orang yang mau nolongin, gimana perasaannya? Sedih kan? Dan ini ada orang yang nolongin saya loh Pak. Dan tiba-tiba kalian berdua ngata-ngatain seenaknya. Tapi pikir ya, Mbak, saya. saya takut setelah Mbak pergi dari sini, saya malah diancam sama mereka Mbak. Oh ya nggak bakal mungkin karena sebentar lagi kamu bakal kerja sama saya. Kerja Bu. Tapi saya cuma lulusan SMA Mbak. Iya Bu, dia cuma lulusan Iya SMA, Bu. saya nggak peduli soal itu karena kamu udah baik sama saya, maka imbalan kamu bisa kerja sama saya dan mereka berdua. Sekarang udah nggak usah babu ya. Kalian berdua saya pecat. Apa Bu? Saya bakal bilang sama Pak Agung dan Pak Agung akan pecat kalian berdua. Mas kita dipecat Bu. Hanya gara-gara masalah seperti ini Bu. Hanya kamu bilang menghina orang seperti ini, kamu bilang hanya. Ini Kayak- nggak cocok loh dengan sikap kalian kerja di kantoran. Kayaknya ada yang bakalan ganti profesi jadi tukang becak nih ntar lagi. Tapi kalau menurut ibu nih, mereka pantas nggak Bu jadi tukang becak? Apaan sih? Ya saya pikir selagi kalian nganggur kan setelah ini kalian nganggur nih. Ya Bu, jangan seperti itu Bu. Kan Ibu tahu sendiri, sekarang cari pekerjaan susah Bu. Kasih kita kesempatan Bu. Saya ngerti. Cari pekerjaan emang susah sih sekarang. Jadi untuk satu-satunya cara kalau kalian mau beca ini saya serahkan ke kalian berdua. Jadi kalian berdua bisa ya memanfaatkan beca ini dengan baik. Mungkin kamu bisa menggantikan Ya. Mas ini. Kalau misalkan mereka berdua nggak mau, ya nggak apa-apa Bu. Sekarang kerjaan susah. Kalian bilang kerjaan susah, tapi udah ada kesempatan kalian malah menyia-nyiakan. Malah saya tadi dituduh mencuri juga Bu sama mereka berdua. Bu, kalau boleh nih Bu, mereka suruh pergi sekarang Bu. Soalnya mukanya udah mulai jelek sekarang Bu. Kalau cuma soal itu, kamu berhak kok ngusir mereka berdua. Sekarang juga kamu boleh. Sebelum kalian tamat di sini, mending sekarang pergi deh. Pergi yuk. Hah? Udah yuk. Ingat kalian udah pecat ya. Aduh, Mbak, saya sebelumnya mohon maaf. Saya nggak tahu kalau misalkan Mbak atasan dari dua orang yang kurang ajar tadi, Mbak. Ya udahlah. Mbak jangan pingsan lagi. Ntar ada salah satu karyawannya ke sini, saya dituduh mencuri lagi, Mbak. Oke, saya nggak akan pingsan asalkan kamu mau kerja sama saya. Saya mau kerja dari apa, Mbak? Saya kira Mbak cuman bercanda tadi di depan mereka berdua, disuruh nyuruh saya buat kerja, Mbak. Ya kalau kamu ngerasa nggak cocok untuk kerja sama saya, ya kalau jadi pasangan saya gimana? Duh, gimana ya, Mbak? Gimana? Ya udah deh, sekarang gini aja deh, Mbak. Saya bukan nggak mau nih. Saya mau lihat dulu pekerjaannya seperti apa, Mbak. Kalau misalkan Mbak ngerasa saya pantas buat kerja sama Mbak, oke lah, saya bakalan mau, Mbak. Tapi kalau misalkan saya memang merasa belum pantas, ya Mbak harus jujur. Karena saya belum pengalaman, Mbak. Saya lulus kuliah langsung jadi tukang becak. Mau nerusin sekolah, saya juga nggak ada biaya. Ya udah oke, kalau soal itu nggak masalah, nanti bisa kita atur lagi ya. Tapi aku juga minta maaf soal dua karyawan yang udah menghina kamu. Padahal kamu udah baik banget bantu saya di saat saya ya kesusahan dan nggak ada orang yang mau nolong saya. Kamu hanya bekerja sebagai tukang beca, tapi kamu masih mau membantu saya dan membagi rezeki tadi sama saya. Ya udahlah, Mbak, yang terpenting sekarang kan udah selesai semua. Sekarang saya mau Mbak naik becak saya yang mau nganterin ke kantor Mbak. Bener? Ya udah, Tapi kan saya nggak punya duit. ya gratis lah buat Mbak.
Bener ya? Ya udah, mari Mbak. Yuk. Kita langsung jalan ya Mbak. Oke, jalan.